Pernah tahu nggak kenapa ada orang ada bendanya di dalam perut gitu? Pernah tahu? Ada 40 pisau rumput ditelan ketika dia stres. Dioperasi, akhirnya dia ngakuin dia suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu yang bersamaan. Kok kalau aku sukanya dia ya? Aduh. Kamu pengen makan dia? Bukan. Kamu kan suka bongkar-bongkar mitos membuktikan. Kalau saya juga ada mitos. Apa tuh? Mitosnya tuh katanya kalau semakin deket sama saya semakin nyaman gitu. Coba dong, mau nggak? Nyata buaya ya, buaya merah jadinya ya. Kan kadang-kadang mungkin memang ada penjelasan ilmiah untuk beberapa hal yang kita anggap Pasti tadi. ya. Apalagi perdukunan ya. Yang udah jelas itu trik doang. Jadi kalau kebal-kebal itu juga udah nggak ada. Kebal yang direncanakan semuanya teknik. Jadi kalau Jindan bilang dia kebal, Itu korban dia korban dukun. Bilangnya kan kebal airsoft gun. Yang bermasalah awal tuh gurunya dia korek-korek kayak gitu gara-gara dia ngebelain gurunya. jejak misteri lawan Ilmu merah. pesulap merah. Iya. Tuh. Dia nih ya hostnya dari Jejak Misteri, sebuah acara TV yang mengekspos tempat-tempat angker ya. Nggak mengekspos sih, lebih tepatnya ngedatangin tempat angker yang punya mitos. Terus kita mencari scramble-nya gitu. Terus kalau orang kan dulu trendingnya uji nyali. Iya. Kalau kita nggak uji nyali, cuman kayak kalau misalnya nggak boleh kita lakuin justru gitu. Bagus dong berarti. Kalau ada syukur nggak ada ya. Mau nggak Dan mau. buat Marcel sang pesulap merah semuanya udah tahu ya jejak Udah pasti lah, rekamnya dia luar terkenal biasa. banget. Emang ada yang belum kenal? Nah, Aduh. kamu katanya pernah ada pengalaman-pengalaman Yes, ya iya. yang di tempat-tempat tersebut dan kamu pribadi mengalami sendiri itu settingan apa bukan? Iya, Apa cuma buat rating TV doang? Oke. Nah, mungkin bisa diceritain tuh. Ini aku ceritain nanti Marcel telah sendiri Iya. ya. Jadi pertama kali syuting aku tuh kan bukan host sama sekali. Apalagi misteri itu tuh nggak ada pernah kepikiran dan tidak pernah bisa membayangkan bahwa bisa masuk ke sana. Karena aku S2 komunikasi, orangnya tuh bener-bener sangat amat tidak percaya hal seperti itu. Bahkan aku ngelayat ke makam mamaku tuh selalu setiap Jumat malam-malam. Sampai dibilang orang gila. Pada hari pertama syuting itu ke Rawabayu, Desa Penari. Nah, di situ aku bilang ada petilasan. Aku cuma ngomong gini doang, petilasannya bagus ya, lampunya indah. Tapi ternyata di petilasan tersebut nggak ada lampu. Aku nggak dikasih tahu sama kru, nggak dikasih tahu sama kameramen. Aku pas lihat promo pun nggak ada. Pas aku lihat di episode pertama itu makanya membekas banget. Aku mati. Setelah aku pikir-pikir ya juga, petilasan mana ada lampunya. Hari pertama, cuman kan ilmu tentang kayak gitu aku nggak tahu. Di Tanah Itu Jawa ada terekamnya nggak sih? ada. Kamu ngomongnya gitu. Justru itu yang menjadikan Ratu, belum ditulis host karena masih trial waktu itu. Iya. Jadi Ratu melihat bayangan dari petilasan Prabu Siliwangi, padahal nggak ada. Kelihatannya terang gitu lampu. Enggak, lampu biasa aja. Lampu. Jadi Lampu kan- listrik apa lampu Mana aku tahu kok, aku cuman gini doang. kan ada petromak kotaknya. misalnya? Enggak tahu. Cuma ada cahaya Kobam. gitu. Kobam. Lah, mabuk. Lagi Di situ mabuk lagi gimana? mabuk kali. Halu ya dia ya. Jadi halu. Sel, hari pertama mas saya mabok sel. Kali Belum- aja. Enggak, jadi itu Oh, yang enggak. pengalamannya itu. Terus terakhir ke Gunung Salak. Gunung Salak aku kena longsor. Kena longsor. Iya. Terus? Kalau kata orang sekitar, aku dikasih setan linglung. Tapi menurut aku enggak, cuman longsor. Ya udah, ini kan ada jalan buat orang ngedaki, ini ada jalan yang setapak-setapak ada tanah-tanahnya. Logika aku gini sih, simple. Iya, karena airnya turun, ketutup, nggak tahu mana yang diinjek, mana yang enggak. Ya kalau longsor Dan normal dong. Iya, normal. Enggak, Mistisnya di mana? Setiap syuting Jejak Misteri itu kenapa gue kayak dapet sial aja gitu. Ya, itu kan lu banyak karmanya kali mungkin ya. Iya bener. Mungkin akhlaknya kurang atau Akhlaknya gimana kurang, ya. Iya. Kena batu, kaki kena pacet seluruh badan. Ntar aku kasih lihat fotonya ini. ya, ini harus dimasukin nih. Gitu. Terus kayak apa ya, longsor, datang ke Alas Roban tuh, apa tuh yang jalur tengkorak namanya sih jalanannya? Bener, tabrakan. Kan kita nggak buang koin, nggak buang rokok. Ada tabrakan. Jadi kan mau nggak mau, ini mungkin ya, beberapa adat istiadat, cerita-cerita yang memang udah mendarah daging di daerah tersebut, mungkin memang ada sangkut pautnya. Karena gimana pun juga kita ini kan orang Indonesia. Adat istiadat itu masih ada hubungannya sama kepercayaan leluhur zaman dulu. Ada yang kejawen, nah inilah itulah ya, aku nggak tahu. Kayak contohnya kalau tanah Sunda, tanah Jawa, nyapanya aja tuh beda. Kalau di tanah Jawa tuh gini tanah terus gini.
Kalau tanah ini lagi nanti beda lagi, salamnya pun beda-beda. Ada yang bakar dupa, ada yang cuman pegang pohonnya, ada yang mesti pegang airnya, beda-beda. Gimana tanggapannya Pak? Tanggapan yang mana nih? Semuanya. Semuanya, ya kalau kejadian-kejadian itu kalau berdasarkan cerita doang, gue pribadi nggak bisa mendetailkan itu terjadi karena apa ya. Kecuali ada videonya atau gue ada di kejadian itu gitu. Baru Tapi gua pernah bisa. nggak mengalami Apa? kejadian mistis kayak gitu juga? Pernah. Pernah. Gue mengalami kejadian pertama kali yang nggak bisa gue nalar ini karena apa tuh? Dulu pas masih sekolah sih, kayak tetangga gue nih pagernya tuh kata orang-orang setiap maghrib azan tuh bunyi getar gitu, getar kenceng. Awalnya gue nggak percaya, masa iya sih, pasti ada yang getarin nih kalau nggak kucing atau apa gitu. Akhirnya gue sengaja nih pulang main, waktu itu kan masih sekolah ya, pulang main lebih awal untuk nungguin azan maghrib di depan rumah itu tuh, di depan pagernya. Gue tungguin dan ternyata bener gerak kenceng banget. Ada Dan yang gerakin nggak? nggak ada, gue dari ujung ke ujung gue lihat ini. Pertama, wah nih getar nih, pasti ada yang gerakin nih. Gue lihat dari ujung ke ujung. Kok nggak ada, kok lama banget ini, kalau ketiup angin kan nggak sekenceng itu gitu. Mulai deg-degan tuh, ini kenapa ya? Berhenti langsung. Pas saya pegang, ini jangan-jangan ada listriknya, nggak ada. Bias dari suara atau bias Enggak, dari getar, angin? getar bener, getar. Kenceng kayak orang getar-getarin kayak gitu. Itu cuma sehari doang apa besoknya dites lagi begitu juga gitu? Enggak, itu cuma beberapa hari doang, jadi nggak setiap hari terjadi kayak gitu. Jadi beberapa hari doang, terus besok-besok ya udah cukup tahu doang kayak gitu. Udah hilang aja kejadiannya kayak gitu. Berarti Marcel juga mengakui ada hal-hal di luar nalar kita, di luar logika, di luar dunia dunia yang fisik yang kita lihat Jangan sekarang. gitu kan, ntar kesana dia mengiyakan apa yang aku ceritakan lagi. Yang mana? Enggak, maksudnya bagian aku tadi cerita. Karena kan, yang bagian cerita ya itu gue perlu tahu kejadiannya dulu. ya isi. Karena kalau misalkan dibilang gue percaya hal goib, percaya jin, betul. Gue percaya goib, itu ada. Yang gue nggak percaya itu perdukunan yang gue nggak percaya. Karena seharusnya kejadian goib yang sebenarnya, yang aslinya terjadi, itu nggak bisa direncanakan kapan terjadinya dan siapa yang mau melakukan, nggak bisa. Pokoknya ketika keajaiban atau sesuatu hal yang menurut kita di luar nalar, dan itu bisa dikerjakan kapanpun sesuai yang diinginkan si pelaku, itu pasti sulap atau trik. Nih, gua nonton Discovery Channel ya. Waktu itu dia ngebahas mengenai spiritual week lah gitu. Nah, terus dia datang ke India nih, ada jago banget nih katanya orang yang paling ditakutin di India gitu ya. Terus di challenge sama dia. Dia bisa ngutuk satu pohon, nyantet satu pohon sampai mati. Oke, katanya. Nah, di situ timnya Discovery Channel taruh kamera semua, dijaga, dikasih pagar juga selama 24 jam. 7 kali 24 jam. Nah, setiap hari itu si yang boleh dibilang dukunnya itu datang. Terus ya gitulah. Ini. Hari ke-7 bener-bener ini ya, apa? mati. Ya membusuk gitu pohonnya. Dan itu direkam di kamera sih. Jadi kayak ya kita percaya apa enggak? Ada yang bilang ini kebetulan, ada yang bilang. Boleh ya aku yang ngomong? Aku respon ya, karena aku host Jejak Misteri nih. Boleh. Kayaknya bohong deh. Kayaknya bohong deh. Soalnya ada kepentingan, sometimes kita syuting, bayar orang, nantangin orang, ada kepentingan pribadi. Ya udahlah, kita bikin aja kayak gini, mungkin lagi ada isu apa. Discovery Channel, tapi kan masa dia demi rating, dia kredibilitasnya bisa jadi juga ya? Bisa jadi. Dan bisa itu kalaupun beneran busuk pakai racun. Jadi ada bagian yang nggak diekspos, kan nggak mungkin kan 7 hari 7 malam ditayangin full. Ya, tapi dia ada kamera yang mengawasi kalau sampai misalnya malam-malam diapain gitu ya. Atau ya dia jago banget sampai dia bisa naruh sesuatu sampai kita nggak tahu misalnya. Ada, kalau saya bongkar nih rahasia magician yang ngambil rekor dunia juga kebongkar nih. Ada soalnya kayak magician nih nggak makan, nggak minum selama berapa hari, dikubur. Itu ada bagian yang nggak terlihat oleh umum. Ya umum kan ngelihatnya nggak mungkin dong rekor muri, rekor ori. Masa ada bagian yang di-cut gitu, masa ada bagian yang dicurangin ya. Ya adalah pokoknya rahasianya kayak gitu. Karena ya kepentingan entertain sekali lagi untuk hiburan doang. Nah ini ada juga biksu di tes, di Discovery Channel juga. Karena dulu gue nerd ya, kutu buku ya, jadi nonton Discovery Channel mulu ya. Nah ini di tes nih biksu, bisa nggak lu puasa, waktu itu ditesnya 4 hari. Karena itu musuhnya orang shock. Kalau dia nggak makan, nggak minum selama lebih dari 3 kali 24 jam, itu badannya akan mengalami shock, dia kejang-kejang segala macam gitu. Dites 3, bisa nggak ditembus ke hari keempat. Nah, tapi dia dikasih EKG. Nah, dites ternyata mereka tuh
kalau meditasi yang udah tingkat tinggi, mereka bisa mengatur ritme detak jantung sehingga metabolisme tubuh turun. Metabolisme tubuh turun, akhirnya konsumsi kebutuhan energinya turun. Makanya dia bisa tahan tuh nggak lebih dari 3 kali 24 jam tanpa makanan dan minuman. Itu namanya penjelasan secara ilmiah. Intermittent fast. Nggak, kalau 3 kali 24 jam badan lu shock, udah mulai shock lu. Aku lagi 3 kali 24 jam baru. Nggak minum, nggak makan. Enggak. Nggak mungkin lah. Minum iya. Minum pasti. Kalau Karena dia nggak minum, nggak makan. Nggak minum, nggak makan. Nggak minum, nggak makan itu mestinya tubuh mengalami shock. Iya sih. Karena butuh energi kan dia akhirnya bereaksi dan dia kejang dia. Ini. Tapi waktu itu mereka penjelasan ilmiahnya karena dia pakai EKG ya buat di heart rate-nya dilihat. Memang pelan detak jantungnya. Dia melanin supaya metabolisme tubuhnya jadi berarti rendah. relax, kondisi tenang ya. Meditasi total meditasi. dia meditasi. Di gelombang otak theta berarti. Iya. Bisa jadi. Kan gini, berarti kan Marcel juga tahu tuh gelombang otak ya. Tahu. Kan sebenarnya yang paling powerful adalah yang di bawah ya, delta ya kalau nggak salah. Delta tuh enggak, theta. Kalau Theta, tergantung iya. dalam kondisi apa dulu nih. Kalau delta itu kondisi tenang alias tidur pulas. Yang dimana kita nggak mimpi. Iya. Pernah kan tidur kita nggak mimpi sama sekali. Kalau kita mimpi itu masih di gelombang otak theta sebenarnya. Kondisi hipnotis yang terjadi di TV-TV dan di hipnoterapi itu di gelombang otak alfa atau theta. Gitu. Jadi tergantung fungsinya untuk apa dulu. Gitu. Nah, gue pernah belajar meditasi juga. Terus udah sampai tuh ke turun kalau delta orang atau theta. orang Delta tuh sampai nggak dapat nggak bisa denger informasi. sampai Itu. ini ya. Gue nggak tahu, gue pikir 5 menit doang. Oh. Itu hampir 3 jam tapi. Itu theta bisa jadi theta. Jadi pas gue atau ngeliat delta. jam 1, gue bilang gila, gue 3 jam gitu. Iya. Tuh nyamuk digigit apa segala macam udah nggak ada rasanya gitu. Oh iya. Nah itu kan kadang kita dapat apa ya? Ya kalau gue waktu itu kebetulan dapat kayak penglihatan gitu Oh. di level itu. Iya. Pasti waktu udah tenang sampai ke situ gitu kan. Nah itu katanya kan itu sebenarnya powerful tuh kalau mau masukin sesuatu tuh di situ. Oh, theta itu berarti. Iya. Gitu ya? Nggak sampai delta karena kalau delta itu nggak bisa dimasukkan Delta itu tempat informasi. pijet kan ya? Iya. Itu petik mangga ya kak ya? Iya, kalau kan gelombang otak itu ada 5 sebenarnya. Kalau dalam hipnotis dipelajarinya 4 doang. Karena gamma nih jarang banget dipelajari. Beta, alpha, theta, delta. Delta ini kayak informasi apapun yang kita masukkan ya keblok, nggak bakal bisa kedengeran. Kayak orang tidur nih, kita suruh kita ngomongin dia nggak bisa denger. Itu delta tuh di kondisi delta. Nah kalau misalkan tadi dibilang kondisi di mana ketika kita dimasukin itu informasi ini sangat penting atau sangat masuk atau sangat mudah masuk, yaitu di gelombang theta berarti yang dimaksud. Ya mungkin waktu itu ya betul di gelombang theta memang nggak bisa nggak bisa memperkirakan ini di waktu berapa jam, di menit, berapa menit gitu, nggak bisa. Dan itu katanya kan, misalnya nih ya, kita mau mengirimkan ke orang juga bisa di saat itu gitu. Mengirimkan gimana? Oh, mengirimkan pesan gitu ya. Misalnya kayak gue pengen apa ya, ya sesuatu lah yang kita niatkan. Di gelombang otak theta ya. Itu namanya saya lupa tuh ya. Subjective communication apa ya namanya ya. Ada memang. Tapi bagi saya pseudoscience. Itu pseudoscience karena saya antara percaya dan tidak, karena nggak bisa terbukti gitu. Jadi bisa dibilang kayak kebetulan doang. Itu kan teknik untuk mengendalikan orang lain dari pikiran bawah sadar katanya. Subjective communication atau subjective communication, saya lupa deh. Pokoknya pesan tersembunyi gitulah. Jadi kita ngebayangin orangnya di gelombang otak theta ada di depan kita, terus kita omongin dia harus apa besok hari, dia akan melakukan katanya gitu. Ya, atau kadang cuma getaran aja yang kita kirim kan, misalnya kayak love gitu kita kirim misalnya. Biar dia suka gitu kan. Ya nggak tahu gimana efek langsungnya, tapi yang itu kita pikirkan di saat itu yang katanya gelombang otak itu lebih powerful dibandingin gelombang otak sekarang nih contohnya. Nah, berarti itu kan sebenarnya semi santet bisa boleh dibilang kayak begitu? Enggak. Santet itu metodenya cuma 2 yang biasa dipakai, ancaman dan racun aja. Jadi tahu membunuh tanpa menyentuh, tahu kan ya? Santet itu kan dikenalnya membunuh tanpa menyentuh. Itu maksudnya racun. Ada racun-racun dalam dunia santet nih bukan pakai bahan kimia. Jadi nggak akan terlacak oleh medis. Gitu. Ada benda-benda yang diparut
saya nggak bisa kasih tahu bendanya apa karena takut dipraktekkan nanti. Ya kan sekarang banyak yang mau ngeracunin mantannya kan. Ya, takutnya dipraktekkan nanti. Ada tuh. Bahaya. Ratu jangan diracuni, mantan kamu banyak soalnya. Gue cuma satu, mantan suami itu juga trauma. Tapi dia pintar banget loh ya. Iya. Terus ada lagi racun yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Itu racun-racun yang dipakai Contoh, sama santet. binatang kita marah-marahin, tumbuhan kita marah-marahin terus. Ini benar-benar research ya. Oh iya. Medically research. Iya. Artinya kalau kita send vibration ke satu tumbuhan yang positif dan satu negatif, Oh iya. itu kan Beda. Malah iya betul itu pembahasannya bukan lagi ke ranah yang tadi kita bahas, belum otak. Itu pembahasannya ke kekuatan kata-kata. Karena kan banyak yang ngomong, lu kata-kata diejek gitu doang kok emosi. Lu kok dihina kayak gitu doang kok baperan gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kata-kata itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sebenarnya. Jadi kayak contohnya mungkin ada yang bilang, kalau cuma ngomong doang mah nggak apa-apa lah gitu. Nggak juga, karena pernikahan itu kita cuma ngomong doang kok. Iya kan? Pernikahan itu cuma pakai kata-kata doang loh. Kata-kata yang harus diucapkan gitu. Dan sehingga menjadi legal gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kata-kata bisa merubah molekul yang tadi disebut itu. Bisa merubah molekul air sebenarnya. Bukan tumbuhannya. Tapi memang tumbuhan dan diri kita nih 80% sampai 90% adalah air. Jadi ketika kata-kata diucapkan berkali-kali, maka molekul air yang ada di tubuh kita juga berubah. Nah kan si Ratu juga sering nyantet tuh, pacar misalnya ya, dia pakai pisau sambil diucapkan kan, semoga kamu itu ancaman sebenarnya. Semoga kamu akan menderita atau apa gitu misalnya ya. Sebenarnya manifesting aja ke diri Iya. Lu akan menderita tanpa gue gitu. Ya bisa oke. Meluapkan Itu misalnya gitu kan, itu kadang-kadang itu kan berarti kita mengirimkan getaran kan tuh. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya Menangin enggak. diri sendiri kalau aku. Iya, itu stress Buat release. biar healing ya. Stress release itu bagus karena iya healing juga. Karena ada kayak pernah tahu nggak kenapa ada orang ada bendanya di dalam perut gitu. Pernah tahu? Ada di kejadiannya yang paling terkenal di Indonesia itu ada di Tasikmalaya sama Jember. Nah, di dua kejadian ini yang di Tasikmalaya itu yang di dalamnya ada paku, yang Jember itu di dalam badannya itu ada 40 benda berbeda. Awalnya diduga ini santet nih, kiriman nih. Tapi ketika ditanya psikiater, ditekan-tekan psikiater, akhirnya ngaku dia kalau dia suka makan benda-benda kecil. Paku itu termasuk dia makan yang di Tasikmalaya. Nah, itu gangguan makannya adalah namanya PICA, PICA. Nah, jadi memang stress release seseorang itu berbeda-beda. Ada yang stress release-nya ketika dia stres, makanin ngemil benda-benda kecil. Kejadian terbesarnya ada di India, dia makan pisau rumput. 40 pisau rumput ditelan ketika dia stres. Terus akhirnya masuk ke rumah sakit, kaget dokter loh, kok ini ada pisau rumput 40 loh di perut. Dioperasi, akhirnya dia ngakuin dia suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu yang bersamaan. Kok kalau aku sukanya dia ya? Aduh. Kamu pengen makan dia? Bukan. Ya, kamu kan suka bongkar-bongkar mitos, membuktikan. Iya. Mitosnya tuh kalau kata menantang orang mitos. Mitosnya tuh kalau saya juga ada mitos. Apa tuh? Mitosnya tuh katanya kalau semakin deket sama saya semakin nyaman gitu. Coba dong, mau nggak? Ternyata buaya ya, buaya merah jadinya ya. Enggak, kali aja mau nyoba buktiin juga gitu. Nah, soalnya gini kok nih, ini sebenarnya aku lagi jadi host apa bintang tamu sih? Soalnya aku tuh pas tahu yang mau diundang pesulap merah, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang ada di kepalaku. Soalnya jujur ya Sel, sebelum gue nerima pekerjaan itu, gue nontonin semua. Dari paling atas sampai paling bawah, dari yang editan kamera sampai ada itu. Iya. Itu aku tontonin semua kok. Cuman satu sih, ada beberapa pertanyaan yang ada di kepalaku. Apa sih yang membuat lo ada drive untuk pengen kasih tahu orang bahwa itu tuh nggak make sense, ini yang benar begini. Dengan cara dia tuh kalau lagi ngobrol sama lawannya super duper tenang. Mungkin kalau aku digituin kayak, ya gue kan kesini mau lihat mitosnya benar atau enggak, salahnya Nyali sih ya. Enggak, dia terpancing pun tidak. Makanya aku lebih suka sama temennya. Ya untuk dia bisa tenang kan dia mesti punya keberanian. Iya gitu. Karena saya tahu sih kok. Jadi kayak karena saya tahu Kak. Jadi karena saya tahu dan udah paham banget arah bicaranya dia mau kemana. Jadi ya nggak berefek apapun ke saya. Oh, gitu? Jadi iya, karena saya udah mempelajari semua yang mereka ini dukun-dukun pelajari gitu. Makanya saya berani bilang kalau ngomongin tentang rahasia perdukunan, saya bisa ngomongin dari A sampai Z. Jadi mau alasan apa nih, lu belok ke sini, gue jawab kayak gini. Lu belok ke sini, gue jawab kayak gini gitu. Makanya nggak kepancing. Karena Marcel percaya past life? Pas live setelah Kehidupan kematian. sebelumnya? Nggak, kehidupan sebelumnya.
kehidupan sebelumnya. Oh, enggak. Terus Enggak. kalau dulu nih ya, gue nggak percaya kayak gini-gini, beneran. Enggak, gue percaya, maksudnya kayak menghormati, tapi nggak pernah sampai terkonsumsi lah gitu. Iya. Tapi terus gue mulai belajar sains. Iya. Nah, waktu di sains itu gue mulai kayak oke, ini ada yang mulai make sense nih. Contohnya kayak atom tuh kan getaran tuh. Iya. Nah, gue tuh dari situ gue menghubungkan antara sains dengan mistik. Musik. Ternyata semua tuh Goib kali. ya gue ngerti deh, Iya. goib atau mistik. Di Indonesia mungkin goib, mistik kesannya kayak gimana banget Sama, gitu ya. iya. Tapi kalau menurut gue, itu bisa dijelaskan secara ilmiah juga. Iya. Kayak dari getaran contohnya. Getaran itu, gini, 84% materi di dunia ini itu ilmuwan belum tahu. Mereka sebutnya dark matter sama dark energy. Karena mereka belum bisa ngedefine ini apa sih. Iya. Gini, contohnya hukum gravitasi. Kita kalau ngelempar batu, setelah 100 meter dia akan jatuh gitu kan. Galaksi kita kan meledak nih. Kita kan berpikir dia akan makin melambat dan kalau hukumnya hukum gravitasi. Tapi yang lucu, galaksi kita ini makin lama makin jauh. Bukan makin lama makin kenceng dan makin menjauh gitu. Jadi kita tuh sama galaksi Andromeda ini akan tabrakan dan nanti abis itu akan saling menjauh gitu loh. Terus saintis bingung, ini apa sih, ada energi apa yang menggerakkan ini, dan sampai sekarang mereka belum bisa tahu. Akhirnya mereka sebutnya dark matter atau dark energy. Nah, terus juga gue waktu itu belajar Buddha bilang mengenai atom. Dia nggak sebutnya atom karena ini 600 sebelum Masehi kan, tapi dia sebutnya partikel terkecil dan getaran. Kita tuh terdiri dari 8,2 triliun sel atom dan ini semuanya saling bergetar satu sama lain gitu. Nah, terus gue iseng belajar Qi, energi pernafasan. Iya, pernafasan. Dari situ gue baru ngerasain, oh ini yang dimaksud dengan getaran gitu. Iya. Digerakin semua atom di tubuh kita. Jadi kenapa banyak penyembuhan waktu itu di situ, banyak orang yang sembuh karena yang partikel-partikel atom yang tadinya udah mulai nggak bagus ikut getar lagi gitu. Nah, di dalamnya akhirnya ya makanya akhirnya manusia bisa punya listrik apa semua segala macam itu kan dari situ. Iya. Terus gue juga cukup yakin power of doa, power of Iya, kata-kata. Itu mah nomor Iya, satu. jelas. Nah, power of doa, power of kata-kata. Sebenarnya yang kita kirimkan kan gue dulu kenapa sih bisa orang terkabul atau bisa orang Iya. ini kesannya kan kalau orang agama yang terlalu agamais mungkin dia akan agamis. ngomongnya kayak ini adalah keajaiban misalnya atau gimana, tapi sebenarnya kalau gue sendiri ngeliatnya kayak lu send a good vibe, lu berdoain orang, lu minta kesembuhan, lu minta mendoakan segala sesuatu yang baik buat orang, itu kan kita mengirimkan Energi. ke orang itu gitu kan. Kalau konsep energi kan sebenarnya punya kepercayaan energi itu tidak akan bisa hilang. Iya. Energi itu Cuma bisa hanya ditransform. berubah. Iya. Nah. Energi itu cuma berubah bentuk. Nah. Jadi kayak misalkan kita kerja kita kan pakai energi. Energi kita berubah jadi uang. Uang ini berubah lagi jadi makanan. Makanan kita makan berubah lagi jadi energi. Jadi muter terus. Jadi konsep energi memang pada dasarnya nggak bisa hilang gitu. Dan energi ini didasarinya dari getaran. Jadi makanya kan Qi apa segala macam gitu ya, bukannya karena gue belajar, tapi karena dari sains tuh memang lu bingung, atom tuh gerak terus. Iya. Muter terus, siapa yang gerakin? Maksudnya energi apa yang menggerakkan ini? Nah, Tuhan. itu. Nah, iya. Dengan itu, gue juga pikir kalau bisa digerakkan ke arah yang positif, kalau kita bisa kirim kata-kata atau doa yang positif, mungkin juga kan ada orang yang membelokkan ini ke arah yang negatif. Iya. Dia pengen kaya cepet, dia pengen menyakiti orang, mungkin dia kayak gitu. Makanya gue mikir kayak Konsep santet nggak ada, tapi konsep tapi nggak ada, tetap nggak ada. yang menggunakan Konsep prinsip santet yang energi. sama ya, merubah energi dan ditransform ke dalam bentuk yang negatif ke satu orang, contohnya gitu. Paling ya kalau misalkan kita disakiti nih, jangan kita yang bales gitu. Jangan kita yang bales, biarkan hukum alam yang berputar sendiri. Karena energi yang kita keluarkan pasti berbaliknya ke diri kita sendiri lagi. Gitu, kayak hukum bergema itu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita diejek, ya udah, itu urusan lu nih gitu. Jangan sampai kita kayak sakit hati karena ejekannya dan sebagainya. Biarkan ejekan itu muter lagi ke dia, nanti ya dia akan suatu saat akan diejek juga gitu. Ya itu hukum karma lagi berbicaranya kan. Tapi kalau misalnya dialihkan, misalnya dia ketemu orang yang bisa nih melemparkan energi buruk gitu contohnya. Reiki itu mempelajari, tapi saya tetap nganggapnya, saya di tengah-tengah soalnya. Reiki itu kan mempelajari, saya juga punya sertifikasi Reiki Master. Nah, Reiki itu kan
bilangnya gitu, ini kita bikin energinya, bola energi, terus kita mau ngirim apa nih ke dia, ke target. Misalkan mau ngirim hal positif atau negatif gitu. Terus dilepas gitu. Nah, bagi orang kepercayaan orang barat itu hoax. Ya. Bagi orang barat. Tapi bagi orang-orang yang percaya energi, sangat mempercayai itu. Sehingga itu bisa dibilang jadi kayak doa sih. Iya, jadi tergantung ngambil sudut pandang mana nih. Apakah itu bisa dibilang santet? Kalau gue bilang mengucapkan doa atau mengirimkan kata-kata atau mengirimkan energi buruk terus ke satu orang. Ada kepercayaan santet metode energi kayak gitu. Cuma saya nggak percaya. Nggak percaya? Saya nggak percaya. Nggak bisa dilakukan itu berarti? Coba dong, iya. Kalau ada, coba dong. Gitu. Coba ke saya gitu. Ya itu dia mesti yang cuman gini kalau gue ya, itu kan sebenarnya orang mesti meditatifnya tingkat lumayan tinggi untuk bisa kayak gitu. Biasanya kalau meditasinya udah tingkat tinggi, jarang dibawa ke negatif sih ya. Iya, kan kalau bisa positif kenapa harus negatif gitu? Iya. Ya gue cuma mikirnya kayak kalau ya memang. Tapi terkadang nggak positif itu nggak selalu buruk. Positif itu nggak selalu baik, negatif nggak selalu buruk gitu kan. Ya kalau pacar positif kan deg-degan juga kan. Iya kan? Lucu ya dia ya. Ratu S2 tadinya dia nggak percaya sama hal gitu. Setelah ikut jejak misteri, berubah nggak pandangannya tentang lebih menghormati ya, percaya juga masih belum. Karena belum pernah kesurupan, gimana dong? Oh iya. Nggak pernah kejadian yang namanya kesurupan mana. Sampai kadang aku teriak gini, di mana setannya? Gitu depan kuncennya. Tapi pernah pelajari tentang kesurupan itu sebenarnya apa nggak? Gue lihat vlog lo sel sebenarnya. Jadi konsep kesurupan itu adalah euforia yang berlebihan dari otak malah keliling. Jadi beneran ini bukan menjilat atau gimana. Karena aku nggak mungkin suicide my career buat sesuatu yang temporary. Jadi waktu ditawarin jadi host jejak misteri, gue kan terkenalnya pinter kan kok. Masa ya mau membodohkan diri sendiri ya nggak mungkin lah. Mending aku ikut Koko aja udah jelas jadwalnya gitu. Jadi aku research dulu apa sih wayangin, apa sih kuncen, apa sih dukun, apa sih ini daerah ini gimana, daerah itu gimana, ini gimana, mitosnya apa, konsepnya apa yang dicari, gimana. Oh kalau cuman pengen tahu mitosnya itu betul atau tidak, terus aku ngelakuin hal yang nggak boleh, ya why not? Gitu. Yang dipegang ada. Tapi kadang suka mikir, mungkin itu ilalang. Ini Sal, kalau aku buka kaki aku, ini tadinya lebih mulus dari ini nih Sal. Terus kenapa itu? Nah, ini ada kayak, katanya sih ada ular. Tapi waktu itu aku juga waktu itu nonton dia sama adek ya, siapa sih Dede siapa, dia megang ular sawah tuh ternyata kalau diginin, dia malah mundur. Iya, malah mundur. Jadi aku mikirnya, mungkin ular sawah biasa. Jadi kayak nggak ada rasa takut karena pasti ada sesuatu. Ada ular yang mendingan minggir ya. Kan itu kelihatan kan. Oh digigit ular itu? Nggak tahu. Atau maksudnya mungkin pacet, lintang nggak. Jadi kamu kebanyakan main ular. Nah, bukan. itu. Jadi gini, programnya sendiri pun aku mau karena itu menurut aku mendidik dan gak nakut-nakutin. Walaupun memang ada sesuatu yang ditambahkan ya udahlah, namanya kan suatu acara. Tapi punya listnya tuh oke gitu. Apalagi kan program aku ada, dia kan ada kan. Jadi jangan sampai aku melakukan hal stupid hanya untuk dibenci sama orang, itu jangan sampai coy. Iya. Kak Marcel kan kalau misalnya bentar, kalau aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang yang kesurupan, aku ini terus tiba-tiba, iya itu dia dulunya gini-gini gitu, percaya nggak? Enggak. Sama. Itu DTD namanya. Kenapa nggak pernah? DTD itu apa? Dissociative Trance Disorder. Jadi yang ngambil alih ego personality-nya dia. Trans lah, dia di level trans. Nah, terus yang ngambil alih ego personality yang mungkin tertanam sejak kecil atau tertanam di lokasi. Kayak misalnya di lokasi bilang, sini tuh dulunya ada siluman singa. Kesurupannya siluman singa. Ego personality-nya gitu. Oke. Dan kenapa sampai detik ini Marcel belum pernah nantangin Sarah Wijayanto? Siapa tuh? Oh, ini istrinya ini. Waduh, ini clickbaitnya serem juga. Nanti ya kan maksud. Halo Demian. Iya, mungkin maksudnya kan gini, itu kan waktu aku ditawarin program misteri kan aku ngeliat beberapa sosok dong. Ini beneran nggak sih gini? Penasaran, tipe serius bisa begini. Kalau saya dibilang ada orang yang bisa ngelihat jin, bukan ngomong pribadi ya, tapi saya ketika ada orang bisa ngelihat jin, saya nggak percaya total. Saya nggak percaya total sama orang yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, gitu. Karena kalau misalkan beneran dia bisa ngelihat jin, saya akan minta buktikan. Kayak misalkan kamu nih, di sini ada jin, ya udah. Jinnya ngadep ke mana? Ke sana. Oke, ini gue gambar sesuatu, ini gue kasih lihat ke jinnya. Lu tanya ke jinnya,
Gue gambar apa? Iyalah. Gue gituin pasti. Iyalah. Nggak ada. Tapi lu satupun. percaya ada jin? Ada, percaya. Tapi di alam yang lain nggak bisa kita lihat. Yang hanya bisa kita lihat halusinasi atau jin yang berubah bentuk dari wujud aslinya ke wujud kita gitu. Entah itu berubah jadi kucing. Dan semua orang ketika dia berubah jadi kucing, kita bisa ngelihat kucingnya. Dan manusia tidak mungkin berinteraksi sama mereka. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa Saya nggak percaya. bisa menggunakan energi mereka. Mungkin itu di hal goib ada kepercayaan jin bisa membantu manusia, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kejadiannya sampai saat ini. Bukan hanya saya, James Randi pun dulu yang nantangin dukun sedunia, ada pesulap Amerika nantangin dukun sedunia, Indonesia termasuk ikutan ke sana, semuanya terbongkar tuh rahasia-rahasianya, belum pernah menemukan ilmu yang pakai goib beneran di era sekarang. Jadi James Randi tuh nantangin $1 juta bagi siapapun yang berhasil nunjukin ilmu tanpa trik. Indonesia termasuk ngirimin orang saktinya ke sana dan terbongkar juga. Saya nggak bisa nyebutin orang saktinya karena perguruan yang cukup terkenal. Dan akhirnya kebongkar di sana. Semuanya kebongkar di dunia. Pernah nantangin biksu nggak? Saya nggak pernah nantang. Bukan, maksudnya berdiskusi lah gitu sama mereka. Enggak, Karena kalau belum. misalnya yang kemarin dibilang sampai level gamma tuh ya contohnya, itu kan mereka bisa gamma tuh di atas beta sebenarnya. yang pokoknya yang paling bawah deh. Delta. Kalau mereka sebutnya jana ya kalau orang Buddha. Mereka sampai level itu kadang-kadang mereka bisa 2 hari meditatif full dan di kondisi coma state malah kalau dalam dunia hipnotis sebutnya. Ya bisa jadi. Berarti kan yang dan zero mind. Di situ kan mereka kadang ya subconscious mind-nya keluar, ingatan-ingatan dari past life-nya contohnya keluar. Iya, saya pernah juga soalnya terapi yang bagi ke orang-orang yang percaya past life. Saya coba gitu kan. Memang yang muncul ini bagi saya analisis ya. Yang muncul ini kayaknya ingatan atau memori hasil dari kita nonton film. Karena ada teknik terapi nih, misalkan Karatu nih. Karatu sakit. Kita seumuran deh kakak-kakak aja. Panggil aja Ya udah lah. sayang. Yang gini yang. Iya. Gini. Kayak misalnya kan kamu nih lehernya sakit. Ada teknik terapi yang kita hipnotis dia, terus kita regression, kita mundurin umurnya, terus nyampe ke past life. Nah di past life ini apa yang kamu lihat gitu? Nanti diceritain, oh iya saya dulu nih tawanan perang terus saya dipenggal kepalanya. Nah, berarti penyebabnya itu. Nah, sekarang coba maafkan kondisi tersebut, kembalikan diri kamu ke sini gitu. Sekarang kan udah tahu penyebabnya. Ada orang-orang yang percaya past life kayak gitu. Tapi bagi saya pernah nyoba itu dan itu sebenarnya adalah hasil memori atau ingatan yang tersave secara tidak sengaja hasil dari film-film yang pernah kita tonton. Iya, bagi saya ya. Tapi bagi yang percaya ya silahkan aja. Tapi itu udah di deep state meditasi gitu dah. Iya. Udah. Waktu Kak Marcel coba. Iya betul. Kan hipnotis kan kita deep state nyampe ke theta kan, theta yang terdalam itu. Iya. Saya beneran muncul gambarannya gitu. Beneran muncul gambarannya apa yang terjadi. Cuma ya pas sadar lagi pas di kondisi beta, saya sadar kayaknya itu hasil dari film nih gitu. Saya coba. Kalau saya dulu pernah ngalamin, saya nggak bisa jelasin juga. Maksudnya gue nggak bisa jelasin ini kenapa yang gue lihat gue nggak bisa jelasin. Iya. Gue juga nggak ngerti itu past life apa bukan. Iya. Tapi yang jelas waktu itu gue berasa gue damai, tenang. Jadi gue pikir kayak oke. Terus ini lucu loh, gue kayak kan gelombang yang pertama apa alpha ya? Beta terus alpha. Nah, kan itu kan di situ kan kita berantem gitu ya. Gue bisa kayak waktu itu selama 3 bulan atau 2 bulan gue mutih tuh, gue nggak makan daging, nggak mau segala macam. Gue bisa kayak ada orang marah-marah gitu sama gue gitu ya. Gue bisa bener kayak apa ya? Kayak diem aja gitu kayak gue nggak takut, gue nggak pokoknya bener-bener kayak gue kayak nggak manusia jadinya gitu. Karena gue kayak berasa gelombangnya beda gitu, gimana ya? Nah itu gue pernah ngalamin kayak gitu, makanya sejak itu gue percaya bahwa gue orangnya kutu buku, banyak hal yang gue pelajarin secara sains, tapi ada beberapa hal yang gue nggak bisa explain dan suatu saat nanti mungkin bisa di-explain. Kayak Buddha tuh dia ngomong mengenai atom 600 tahun sebelum Masehi kan dia nggak bisa explain itu apaan kan, tapi dia bisa akhirnya sekarang dibuktikan mengenai ini. Contohnya multiverse, kan sekarang teori bahwa universe itu bukan cuma satu, tapi kita ini adalah a series of miliaran universe. Itu yang ngomong dari kitabnya Buddha udah ada contohnya. Kan
tapi baru bisa diteorikan sekarang. Itu kan berarti kan ada hal-hal yang memang kita nggak bisa apa ya? Iya. Beyond apa sih pemahaman kita gitu. Nah itu yang makanya gue walaupun gue nerd dan suka skeptis terhadap hal kayak gini, gue masih menyediakan ruangan untuk bisa juga nih ada yang bener dan gue belum tahu Betul. Kenapa gitu. Bisa jadi. Dulu ada pastor ya. Kalau dulu yang boleh baca, yang meneliti gitu-gitu tuh pastor-pastor lah gitu. Ini ada satu pastor di tahun 600, gue lupa namanya siapa. Dia tuh udah bisa bikin teori tentang bumi itu bukan pusat segala-galanya gitu-gitu. Dia karena dia meditasi, terus dia mungkin dapat penglihatan atau kayak gimana. Dia tulis tuh bukunya, tapi akhirnya dia dihukum mati. Mungkin itu juga nggak sih kok, kadang kita sebagai manusia either yang dari masa lampau atau masa depan, memang kita tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kita suka kayak kenapa kayu bisa jadi gini, kenapa kertas harus gitu, kenapa lampu bisa begini, kenapa ngomong nggak dipermudah, kenapa lampu nggak diterangin supaya kita jalan bisa cepet. Jadi mungkin orang-orang yang terdahulu punya pemikiran-pemikiran yang begitu karena mereka think beyond aja, mikirnya pengen gimana ya mempermudah hal yang saat ini nih nggak ada. Jadinya ketemulah IMC sebenarnya energi masa cahaya dan lain-lain atau yang gimana gitu. Dan sekarang kita yang udah diberikan kemudahan malah bikin kemudahan itu jadi terlihat sulit demi mendapatkan duit kan gitu. Nah kalau di dukun di apa gitu kadang-kadang yang mistis ini dibikinnya bombastis jadi kayak aneh-aneh gitu kan. Penelusuran ke daerah-daerah ya, cuman 2 lah yang bisa bikin aku gitu. Ada namanya Mbak Saji. Mbak Saji ini yang megang daerah Rawabayu tadi tuh yang aku bilang aku ngeliat sinar. Itu kok ketir-ketir juga aku. Dia tahu aku lahir siapa, nama kecilku siapa, ininya apa dan segala macam. Aku habis megang patung begini karena gua kan selengean kan. Hello, aku bilang gitu. Karena gak ada yang gimana-gimana, saya lagi mau gimana. Aku pegang ini dia tahu, terus dia gini meja nih. Nah, gitu pakai bahasa Jawa. Itu satu yang bikin aku teringat. Tapi kalau misalnya bisa atau enggak, aku cuma bilang dia ada di memori hati aku selama mengerjakan pekerjaan ini. Kalau yang satu lagi itu kejadiannya di daerah mana sih, Gunung Salak yang terbaru yang aku kenal langsung. Karena menurut aku kok bisa orang kuat kayak gue begitu, lemah ada gitu doang. Sisanya jujur kalau lagi ketemu terus ngobrol. Ini yang lucu juga ya, waktu penciptaan alam semesta nih contohnya. Ini kan gue tuh suka baca-baca yang ilmiah gitu ya. Waktu penciptaan alam semesta tuh kan panas banget tuh meledak. Nah, ada tiap kali materi muncul, materi tuh atom yang kita lihat sekarang ini pasti ada antimateri. Materi, antimateri gitu. Dan antimateri yang materi ini akhirnya ketemu setelah mereka jadi split, dia meledak lagi. Nah, ini tuh prosesnya berulang sampai nanti akhirnya ada materi sama antimateri nggak ketemu. Nah, materi yang sisa ini adalah yang jadi kita ini. Nah, terus akhirnya dia apa namanya? Contohnya gini, proton tuh kalau misalnya ditembakkan itu bisa lalu jadi 2. Jadi makanya orang punya teori kayak sebenarnya bisa aja nih gue punya kembaran di universe yang lain yang gue nggak tahu, punya hidup yang sama, punya karakter DNA yang sama kayak gue, tapi sebenarnya dia di alam lain bukan di alam gue gitu. Nah, ini contohnya begitu banyak apa ya, dengan kemajuan sains akhirnya bisa makin misteri itu jadi makin banyak gitu, makin terbongkar. Ya kayak multiverse, berarti kan ada Rovi lain di alam semesta yang lain, bukan cuma di alam semesta yang ini yang memiliki struktur DNA sama gua yang mungkin melakukan hal yang berbeda dari gua gitu. Itu kena buktikan kok. Secara teori ilmiah gitu. Ada kemungkinan nggak kalau saintis juga bisa halusinasi? Kira-kira nih. Ada. Ya, maksudnya ya kadang kita baca buku terus kita pikir buku itu benar, terus kita berpikiran seperti itu padahal kita juga nggak tahu yang nulis benar. Mereka tuh ngamatin fenomena alam, contohnya kayak proton ditembakkan kenapa selalu jadi 2? Sometimes dia bingung kenapa selalu ada kembarannya, dan kembarannya ini misalnya kan atom ada yang gerak ke kiri ada yang gerak ke kanan, ada yang sesuai jam ada yang nggak sesuai jam. Kok yang ini sesuai jam, yang ini kebalikan, dan ini mereka selalu berdua terus gitu loh. Dan dari situ makanya mereka ini kayaknya ada yang aneh nih. Dari situ mereka membuat analisa dan kalau udah terbukti mereka akan publish. Tapi kalau belum terbukti mereka masih membuatnya jurnal dan teori gitu loh. Jadi bukannya mereka halusinasi, mereka ngeliat fenomena alam yang memang, contohnya kayak misalnya lu berdiri di dekat black hole gitu ya. Lu kalau berdiri di dekat black hole lu sejam aja nih, di bumi 7 tahun. Bumi jalan 7 tahun nih.
Black hole tuh di mana? Mau dong aku kesana. Black hole itu nggak tahu juga tuh di mana tuh. Di mana? Di tengah galaksi kita ada 2 biji gede banget itu yang apa? Kenapa galaksi kita muter ngelilingin dia karena dia benar-benar Teori sih. Mungkin Iya, kok itu mau teori. sponsorin aku ke Black hole? Jangan, Siapa tahu panas udah banget. 7 tahun kok, penasaran. Kalau ini nggak teori Kak, karena ini mereka udah Oh, berhasil fakta. ngefoto. Oh, Yang enggak. di center of the Maksudnya universe. mereka udah pernah nyoba ke sana belum? Terus ngebuktiin 7 tahun beneran. Nggak, itu Atau hanya perhitungan, secara kan? perhitungan matematis. Perhitungan, iya. Karena kalau contohnya gini, ini dites, ini bener-bener. Kalau gue di bumi nih ya, 24 jam kan, lu ke bulan aja. Nggak ke bulan, lu keluar dari bumi nih, di mana gravitasinya lebih rendah, itu dia selisih 4 detik. Satelit nih, satelit yang muterin bumi, di sini 24 jam, dia selisih 4 detik. Makanya tiap hari dia mesti ngereset clock. Semua satelit tuh mesti ngereset waktu supaya nyamain waktu dengan yang di bumi gitu. Nah itu kan udah, ini bumi tuh benda kecil ya, maksudnya kalau di Iya. cuman pada bosen kan gue ngomongin kayak gini. Enggak, ya aku nangkep kok yang rotasi bumi itu kadang sama ada beberapa planet terus matahari bulan itu Iya. Nah makin gede gravitasi lu nih ya, makin gede, Iya. makin gede gravitasi lu nih. Contohnya gue tinggal di matahari dan gue tinggal di bumi, itu mungkin gue selisih bisa 1 menit kan, jam. Itu baru yang bintang segede matahari. Kalau bintangnya makin gede lagi, lu makin gila lagi. Dan makanya gue ngeliat kayak alam semesta ini sangat luar biasa masif, sangat luar biasa banyak banget fenomenanya yang kita nggak pernah bisa bener-bener pahamin. NASA yang biasa neliti ya. Iya, dan sekarang mereka ngeluarin satu teleskop, namanya teleskop James Webb ya. Ini teleskop paling gila yang pernah dibikin sama NASA, ngabisin duit puluhan triliun sampai ratusan triliun. Ini makin gila lagi penemuan-penemuannya sekarang. Dia bisa Kayaknya ada yang NASA belum tahu deh saya. Banyak, bro. Kalau ngelihat Ratu nih, saya mau nelfon NASA jadi. Memang. Enggak, saya mau ngasih tahu ada yang lebih indah dari bintang. Makasih, Seth. Tapi dengan pemikiran Koko kayak gitu, sebenarnya ada secerca harapan mestinya orang yang nonton ini tuh ambil. Daripada bertanya-tanya tentang hal sepele, mending tanya kayak pertanyaan modelan Koko nih. Ini ada nggak? Ini gimana nggak? Itu kan lebih oke untuk dipertanyakan gitu loh. Daripada sekedar asap ada the-bread gitu. Iya, maksudnya gue tuh pengen ngajak sebenarnya, coba lu membahas fakta dan kalau dari pesulap merah nih Marcel, sedikit ada ruangan untuk spekulasi untuk hal-hal yang kita belum ngerti. Dia percaya. Gue fans banget sama dia kayaknya kesannya. Gue soalnya aku udah nonton itu, dia percaya hal-hal ada, tapi sampai sama Ustadz juga kok. Iya. Kalau skemanya dia nggak percaya sama sekali tuh nggak gitu juga. Coba deh jelasin. Kenapa gue jadi kayak jujur ya? Nih contohnya ya, mereka di Eropa, mereka bikin satu penelitian gede banget di CERN namanya, di Swiss tuh ya. Dia pengen atom 2 biji dijalanin dengan kecepatan cahaya. Walaupun kita nggak pernah bisa nyampe kecepatan cahaya, terus ditabrakin. Pas ditabrakin jeder gitu ya, terus tuh alam semesta di awal tuh kelihatannya kayak gitu. Nah itu ada antimatter yang keluar, yang ada meter sama antimatter, cuman ditangkap sama dia. Terus dikumpulin nih, dan itu bisa jadi bom yang luar biasa powerful. Nah maksud gue tuh begitu banyak, itu cuma atom sekecil kayak gitu ya, bisa ngasilin bom yang bisa ngancurin bumi gitu, cuma dengan dia mengharvest kayak gitu. Jadi kan gue pikir kan kayak berarti kayak sebenarnya kita masih terlalu bodoh untuk masih untuk banyak bisa yang bilang akan dijelaskan. Oke, gue bisa menjelaskan semua. Menurut gue sih, makanya gue masih tetap, walaupun kalau di Indonesia dibikin goib, kalau gue mikirnya kayak bukan goib sih, tapi belum ada penjelasannya aja iya, gitu. Betul, memang betul. Tapi yang goib beneran goib saya percaya itu karena ilmiah tuh kadang kalau udah mentok dia suka halu sih. Ilmiah iya loh. Kayak misalkan di kesurupan yang bagi saya goib dan ilmiah memaksakan penjelasannya adalah ketika kesurupan ada orang nih nggak bisa bahasa Cina atau nggak bisa bahasa Arab, terus ketika kesurupan dia jadi lancar bahasa Arab, kesurupannya bahasa Arab gitu, dan bisa diajak komunikasi. Nah bagi ilmiah kan total nggak percaya goib tuh, dia bilangnya itu alter ego. Alter ego. Nah, gimana caranya alter ego itu bisa menangkap bahasa lain, sedangkan si orang ini nggak ngerti sama sekali tentang bahasa itu gitu. Sedangkan kepercayaan agama itu jin udah gitu. Mungkin kan, udah prepare. Hah? Mungkin udah Enggak. Ada beberapa kejadian, tapi jarang banget yang kayak gitu. 1 banding 1.000 atau 1.000 mungkin. Oh ada. Ada. Pernah. Banyak. Jadi orang nggak bisa bahasa itu, ketika kesurupan bisa bahasa itu dengan lancar. Gitu.
Nah itu bagi kepercayaan agamis ya jin. Berarti boleh tuh kalau lagi UN ya kok. UN, tes CPNS. Tapi nggak bisa sengaja dimasukin gitu, itu mah itu TV itu. YouTube dong itu. Kalau di Buddha, gua ada satu guru Buddha yang dia peneliti juga, neuroscience dia. Neuroscience. Jadi dia bilang Keren ya hari ini ya, science. ada conscious mind, ada namanya conscious mind. Berat banget nih. Itu sebenarnya pisah sama badan. Conscious mind ya. Nah, jadi makanya dia bilang Pikiran sadar conscious mind kan? Sebenarnya tuh kalau di state meditation kadang-kadang dia kan bisa pergi dari badannya, misalnya out of body experience tuh. Iya. Nah itu karena memang sebenarnya jadi kayak SIM card sama handphone. Iya. Badan tuh Katanya, handphone, iya. SIM card tuh conscious mind kita. Apa namanya ya? Roh, jiwa, soul. Kalau orang Katolik nyebutnya roh jiwa, tapi kalau misalnya Buddha mereka sebutnya itu conscious mind-nya dia gitu. Jadi itu sebenarnya misah sama nggak bisa dibilang dia itu satu kesatuan gitu. Iya. Saya pribadi sih nganggap yang tadi yang keluar dari raga ya, sampai saat ini belum berhasil ada yang beneran membuktikan. Itu jadi kayak masih mitos. Dan pernah dibuktikan sama orang-orang barat. Coba dibuktikan nih, beneran nggak sih orang bisa keluar dari raga gitu? Kalau bahasa Jawanya rogo sukmo, kalau bahasa keren-kerenannya astral projection, keluar dari badan gitu. Nah, pernah nih dites nih, orang A sama B nih yang ngakunya bisa astral projection. Terus ketika dites, yang A ini astral projection ke yang B, lihat apa yang terjadi di ruangan B. Yang B juga astral projection, lihat ke yang A, apa yang terjadi di ruangan A. Ketika dites, ditulis, hasilnya beda sama kejadian sebenarnya. Gitu. Jadi bisa dibilang astral projection itu ya kembali lagi lucid dream. Pernah tahu lucid dream? Mimpi yang diatur. Jadi sebenarnya mimpi aja itu, halusinasi. Oke. Kayak rep-repan gitu nggak sih? Rep-repan sleep paralysis, beda. Iya. Mungkin kalau kayak gitu lebih ke yang bisa ngejawab tuh mungkin orang yang suka deep state meditation tuh mungkin. Karena mereka yang nih mungkin kita tutup dengan saya punya juga nih ya, ini contohnya nih. Iya. Kalau orang mau mati pas perang, kena tembak terus dia mati, darahnya keluar segala macam, tiba-tiba terus dia dapat bayangan of istri anaknya di rumah, mamanya, katanya gitu ya. Apa segala macam gitu. Terus kan peneliti penasaran sebenarnya kenapa sih itu kan kesannya kayak mistis banget gitu, apa itu surga gitu. Iya. Tapi itu ternyata tuh tubuh ngeluarin hormon. Tubuh ngeluarin hormon supaya dicari memori lu yang paling menyenangkan. Memori lu yang paling membuat lu benar-benar tenang dan senang gitu. Itu dikeluarin. Tujuannya apa? Begitu lu bayangin anak lu, bayangin istri lu, bayangin rumah lu, bayangin mama lu jadi pengen hidup. Badannya tuh jadi dipaksa untuk ayo lu bertahan. Sebenarnya itu teknik dia untuk supaya lu survive. Lu jangan mati dulu deh, itu ada mak lu, ada anak lu, ada apa ini itu. Iya. Karena kalau yang kayak gitu. Iya. Jadi ya makanya gue bilang mungkin kadang-kadang mungkin memang ada penjelasan ilmiah untuk beberapa hal yang kita anggap pasti, tadi. Ya. Apalagi perdukunan ya. Yang udah jelas itu trik doang. Jadi kalau kebal-kebal itu juga udah nggak ada? Kebal yang direncanakan semuanya teknik. Jadi kayak nih gue kebal gitu, atau penjualan jimat kebal itu teknik semua yang disalahgunakan sebenarnya. Jadi tingkat ketajamannya udah diatur. Biasanya dites dulu tuh nih, tajam ke kotak rokok ya kan, atau ke kayu, nih tajam ya tajam, terus ke kulit enggak. Ya memang tingkat ketajamannya cuma sebatas ke kayu dan kotak rokok dan kartu itu doang. Kalau ke kulit nggak tajam, potong ke daging juga nggak tajam itu gitu. Jadi memang udah diatur ketajamannya. Tapi yang perlu kita cermati sebenarnya itu kan yang diajarkan sama praktisi debus, teknik-teknik debus. Debus itu budaya asli Indonesia yang seharusnya kita hormati gitu. Karena seni pertunjukan doang. Sampai saat ini anggota-anggota TNI, polisi juga ketika menyambut warga negara asing masih mempraktekkan teknik-teknik debus. Dan warga negara asing tuh luar biasa banget ngelihatnya gitu. Jadi memang harusnya itu digunakan bukan untuk penjualan jimat atau membodoh-bodohi, tapi beneran untuk hiburan doang. Seni pertunjukan gitu. Jadi kalau jin dan bilang dia kebal, bohong. Itu korban dia. Dia korban dukun. Bilangnya kan kebal air gun, airsoft gun. Gurunya dia pernah kan yang bermasalah awal tuh gurunya dia. Dia keluar kayak gitu gara-gara dia ngebelain gurunya. Gurunya udah kalah debat. Gue bilang kan, air gun itu kalau misalkan ditembak kena kain, itu nggak bakal nembus.
Kalau berani coba dong angkat kainnya, nggak usah pakai baju apapun gitu. Itu jorok. Hah? Kenapa? Coba Ratu Enggak, mau tembak nggak pakai yang lain tadi ya? Maksudnya ini loh, apa nggak usah pakai celana gitu, misalnya tembak yang nggak ada celananya gitu. Beneran ditembak sama dia, dar, bolong. Jadi memang ya gitu. Akhirnya dia keluar ngebelain gurunya. Padahal ya, yang nggak kebal, nggak ada yang kebal. Oke. Nggak bisa ditransfer ilmu tuh. Jadi mungkin kalau gue ya terakhir nih ke closingan, gue merasa bahwa di Indonesia ini kepercayaan terhadap hal-hal mistis tuh terlalu kuat, sehingga akhirnya kadang subconscious mind dia memproyeksikan hal-hal yang mestinya dia nggak alamin, nggak ada, tapi atau dia menghubung-hubungkan kejadian-kejadian A, B sama C, terus akhirnya menjadi satu kejadian yang mistis apa gimana. Itu juga sebenarnya masukan buat masyarakat kita juga sih ya. Bahkan gini loh, kayak sering banget yang kecelakaan di tol nih. Ini pembahasan terakhir yang perlu diketahui. Kecelakaan di tol kan sering banget tuh supir-supir truk bilang ada apa lewat gitu kan. Iya, di kecepatan ini lewat. Gue ngalamin itu ketika gue belakangan ini kan jadwal pagi ke pagi nih. Jadi pas di tol itu gue nyetir lagi kondisi ngantuk banget. Itu bener-bener nyata banget halusinasinya memang. Jadi itu ketika kita di gelombang otak alfa atau theta tapi dalam mata kebuka. Nah, jadi apapun yang kita halusinasikan muncul. Bayangin di tol gue ngelihat ada motor lewat, berhenti di depan mobil. Gue rem mendadak, hilang motornya. Oh gitu. Iya, jadi halusinasinya nyata banget. Jadi ketika kondisi kita ngantuk, itu halusinasinya luar biasa. Gitu. Kalau ya, kita Fata Morgana gitu kali ya. Kepengen banget air gitu Fata Morgana sampai akhirnya kita memproyeksikan itu gitu ya. Orang bayangin di tol lagi ngeliat jalanan lurus. Itu kan gelap semua. Itu kayak kita kondisi ngantuk banget udah. Wah, tiba-tiba ada gunung. Halusinasi kacau. Anjir nih gunung, gue tabrakin aja nih, hilang. Gitu, bener. Ya, soalnya gini, kayak anak kecil ya, kan gue punya mbak suster gitu ya. Dia bilang kayak, jangan main sore-sore nanti ini nama genderuwo misalnya atau apa gitu ya. Jadi dari kecil tuh subconsciously udah dimasukin pikiran-pikiran sugesti terus kayak gitu secara nasional ya. Iya. Jadi lebih suka dengan hal yang kayak gitu. Akhirnya horor tuh nomor 1. Rekor penonton di Indonesia gitu kan. Mungkin karena memang dicintain. Saya pernah nonton film horor yang tegang beda sih di Indonesia. Oh apa? Oke baik. Horornya Aldi Taher ya mungkin ya. Tapi bagus kok. Ya moga-moga dengan adanya Marcel, masyarakat kita secara keseluruhan kan akhirnya jadi rentan terhadap penipuan, jadi rentan terhadap jadi lebih analisis. Nah, mungkin kita menganalisa dulu. Tetap ada ruangan untuk bahwa ada hal yang memang kita nggak bisa explain. Iya betul. Nah, tapi ada baiknya juga untuk berpikir. Tapi itu nggak bisa direncanakan gitu. Ya. Hal-hal yang kita nggak bisa explain biasanya nggak bisa direncanakan kapan terjadi. Gitu. Oke, thank you banget nih. Moga-moga ini pembicaraan ini bisa ada manfaatnya juga buat orang-orang menganalisa dari sisi ilmiah, dari sisi Marcel sebagai pesulap dan dari sisi Ratu sebagai si pengdobrak mitros jejak misteri. Oke, thank you. Iya, sama-sama.